Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil UTP TAM responsif yang sudah saya kerjakan. Jadi ini merupakan mekanisme pengerjaan UTP TAM. Jadi untuk awalnya itu harus menampilkan space screen di runningan yang udah kita buat. Jadi ini untuk bahan OTP-nya. Di sini saya dapat untuk bahan OTP yang dari Kak Cage. Nah, ini awalnya saya mendownload semua aset di sini. Ini merupakan aset untuk ditaruh di Drawable-nya. Nah, ini merupakan contoh hasil runningan yang dimana harus meniru hasil runningan yang udah pakai rekam layar ini. Kita langsung saja ke Intel ID-nya atau Android Studio-nya. Jadi di sini untuk alur pembuatan aplikasi secara keseluruhannya itu ini ada file-file yang udah saya buat, yang dimana utamanya itu kita buat kayak project. Di sini itu kita klik new lalu project. Setelah itu kita pilih yang button navigation activity, karena di sini saya dapatnya yang button navigation activity. Jadi di sini saya kasih nama untuk projectnya itu nav button. Lalu ketika kita sudah buat, maka nanti Android Studio-nya atau Intel ID-nya ini itu otomatis menyiapkan main activity. Nah, ini main activity-nya. Lalu dan struktur dasar seperti fragment main activity, main XML, lalu splash screen-nya. Nah, ini kan tadi awal suruh diperintahkan untuk buat splash screen di awalnya. Jadi ini ada splash screen .kt-nya, begitu pun dengan ada XML-nya. Lalu kita membutuhkan di video paket ini kita membutuhkan 3 button atau 3 menu. Nah, di sini kita menambahkan fragment, yaitu ada fragment home, ini notification dan profile. Lalu buat layout di bagian sini, ini kita buat layout untuk menu home, itu udah jadi hasil seperti ini. Lalu ini kodenya. Nah, untuk notification juga sama, ini untuk tampilan layoutnya, ini kodenya. Lalu ada profile juga, ini tampilannya. Lalu ini kodenya. Setelah itu kita gunakan navigation component, itu kita tambahkan dependensi untuk navigation. Nah, ini itu buat file mobile navigation XML itu untuk mendesain alur. Jadi kita buat fragment container view dan button navigation di activity main XML di sini. Lalu setelah kita membuat si navigation komponen ini, kita konfigurasi navigasinya itu buat button nav menu yang ini. Nah, ini untuk munculin menu-menu button seperti home, terus profile dan notification. Lalu bottom-bottom ini itu untuk mendefinisikan tab yang udah saya bilang tadi. Nah, hubungkan ke ID item menu yang
fragment ID mobile navigation ini tadi. Nah, yang ini. Lalu kita setup view model. Ini seperti buat view model untuk masing-masing fragment. Jadi sini ada untuk home view model home, terus notification dan fragment profile. Ini opsional tapi bagus kalau misalnya dilaksanain. Lalu untuk splash screen-nya sendiri yang udah saya bilang tadi, ini kita ke Kotlin plus Java, lalu kita klik new, kalau kita pilih kita buat file baru namanya itu splash screen activity. Lalu setelah udah manifest ini sebagai launcher activity-nya, di sini kita edit untuk navigasi ke main activity. Habis itu setelah dia proses loading gitu. Lalu untuk source code-nya sendiri di gambar drawable ini dan min map ini itu tuh sebagai tambahan. Jadi kan misalnya ini buat kita icon profile, lalu ini untuk basket. Ini sebenarnya ini nggak perlu, jadi tadi itu kita buatnya pakai ini kan di profile itu kan. Nah, itu kita buatnya di sini pakai remote bola basket. Terus setelah kita menambahkan warna seperti color, dimensi, dan string, itu kita tambahkan juga di tesnya itu dan Android manifest ini itu sebagai atur perbuat jika aplikasi itu akan dirilis itu. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama di sini ada folder app, terus manifest, Kotlin, Java, test dan sebagainya. Nah, ini file manifest.xml di sini itu tuh file utama. Jadi dia mendeklarasikan seluruh komponen aplikasi seperti activity, service dan lain-lain. Nah, untuk menyebutkan main activity di sini itu sebagai launcher utama, mengatur permission seperti themes, default, dan konfigurasi intent filter gitu. Lalu di bagian Kotlin Java ini juga ada yang namanya di sini UI. Nah, UI ini merupakan di sini ada tampilan log home, notification, dan profile. Nah, untuk home fragment.kt sendiri ini itu tuh fragment yang mewakili tampilan beranda digunakan dalam navigation button gitu. Lalu untuk home view model.kt ini dia menyediakan data dan logika bisnis untuk home fragment. Jadi memanfaatkan konsep model view model gitu. Lalu begitu pun dengan notification, di mana notification fragment.kt ini itu untuk tampilan notifikasi, sedangkan view modelnya itu seperti yang sudah saya jelaskan di home view model ini, tapi dia untuk notifikasi gitu. Kalau untuk profile, di sini di profile ada fragment profile, di mana fragment ini untuk profile pengguna gitu. Lalu ada main activity.kt, ini tuh fungsinya untuk aktivitas utama gitu yang membuat bottom navigation bar. Jadi dia mengatur nav controller dan fragment yang akan ditampilkan berdasarkan menu bawah gitu. Yang tadi seperti yang video ini. Nah, yang ini menu-menu yang ada di bawah ini yaitu home, profile, dan notification. Lalu untuk
splash screen activity ini sendiri itu tuh aktivitas pembuka atau biasa kayak login gitu, digunakan untuk branding dan inisialisasi awal aplikasi gitu. Lalu di sini juga kan ada ini example navigation under test. Jadi ini tuh contoh pengujian pada perangkat. Lalu untuk tesnya sendiri itu contoh pengujian untuk lokal non Android gitu. Nah, untuk bagian crash, di sini tuh ada folder namanya drawable. Nah, di sini merupakan aset seperti kayak foto-foto yang akan kita masukin ke dalam layout XML ini. Jadi di sini misal ada .xml seperti baseline account circle. Nah, ini tuh gambar untuk icon profile. Tapi di sini baseline account circle ini nggak saya pakai, cuman ini lupa dihapus. Oke, ini kita hapus saja. Nah, untuk icon profile sendiri di sini kita pakai yang ini. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kan sini ada .xml. Jadi vektor drawable seperti card ini itu tuh fungsinya sebagai untuk style elemen UI background border gitu. Lalu untuk di sini kan ada PNG seperti icon profile, terus state profile ini. Nah, ini fungsinya itu aset gambar yang biasa digunakan untuk icon profile dan atau background UI lainnya. Lalu untuk class layout sendiri di sini ada activity main.xml, activity splash screen, fragment home, fragment notification, fragment profile. Nah, kita untuk activity main.xml sendiri ini layout utama. Yang ini itu tuh untuk membuat button navigation view dan nav host fragment. Lalu untuk splash screen sendiri itu untuk kayak tampilan awal loadingnya gitu. Sebelum main activity. Lalu untuk fragment home ini tampilan supaya kita menghasilkan gambar yang ada di video ini. Lalu ini kodenya seperti yang udah saya bilang tadi. Di sini ada fragment notification. Ini kodenya. Nah, ini tampilannya sesuaikan dengan yang di video package. Jadi ini profile. Nah, ini fungsi fragment home, notification, dan profile itu tuh layout masing-masing fragment yang ditampilkan ke main activity. Lalu sini ada folder menu yaitu button nav menu. Ini menu untuk button nav navigation view yang berisi item seperti home, notification, dan profile. Lalu di sini ada resmin map. Jadi folder launcher icon untuk berbagai desitas. Jadi berisi icon launch yang seperti ini untuk dia launch ke HP, loading ke HP, run ke HP-nya gitu. Lalu di sini ada navigation, mobile navigation. Ini tuh mendefinisikan struktur navigasi menggunakan navigation komponen. Jadi di sini dideklarasiin arah navigasi antar fragment gitu.
Kayak misal kalau misalnya kita klik menu untuk menu home, maka dia akan mengarahkan ke fragment home. Lalu jika kita mengarahkan menu profile, maka dia akan mengarahkan ke menu profile. Untuk value sendiri itu seperti color XML, ini tuh fungsinya untuk mendefinisikan warna-warna yang digunakan secara global gitu. Seperti sini ada warna biru, kuning, putih, hitam, dan sebagainya. Lalu ada dimensi, ini tuh column margin, padding, dan teks sebagainya. Lalu ada launch background, ini tuh background icon launch-nya. Lalu ada string sendiri itu teks yang digunakan dalam UI untuk keperluan untuk keperluan kayak misal di sini di button navigation ini kan membutuhkan title nih. Kalau misalnya di bagian string ini kita nggak membentuk title untuk profile, dia bakal error. Jadi untuk profile nih, coba kalau misalnya kita hapus yang bagian ini, nah pasti di sini bakal merah, dia error karena di stringnya itu belum kita deklarasiin. Oke, lanjut untuk class XML sendiri, sini ada backup rules, lalu ada data extraction. Nah, ini fungsinya untuk backup sendiri nih, untuk konfigurasi auto backup, sedangkan untuk data extraction ini untuk data extraction saat backup atau restore Android gitu. Sedangkan untuk Gradle scriptnya, di sini ada buat gradle.kt, itu tuh atau project konfigurasi buat level project seperti repository atau plugin management gitu. Lalu untuk ini tuh modul aplikasinya, jadi konfigurasi buat khusus untuk modul, dependensi, compile SDK, plugin, Kotlin, Android, dan lain-lain. Lalu ini untuk Guard-nya sendiri, rules untuk mengatur minifikasi jika penggunaan ProGuard gitu. Sedangkan untuk properties itu variable property, misal untuk menyimpan API, key, atau konfigurasi build. Lalu untuk setting sendiri itu mengatur modul di include dalam project. Oke, sekarang kita coba running hasil codingan yang sudah saya buat. Untuk hasil runningnya sendiri saya cepetin soalnya lama banget. Nah, ini untuk tampilan splash screen-nya. Ini ada foto saya dan nama saya. Nah, ini untuk tampilan menu home-nya. Sini ada comeback Kezia. Di sini ada nama saya sendiri. Ini ada bagian jalan, state, goals, dan distance. Ada tulisan kalimat advance or create dan sebagainya. Lalu ada pin friend, lalu create group. Ini ada gambarnya. Untuk tampilan apa yang nanti saya untuk
profile sendiri. Nah, ini untuk tampilan profile-nya. Jadi sini ada background di belakangnya itu. Ini untuk image-nya sendiri udah di drive, jadi tinggal di-download. Lalu ini ada nama dan gambar bola basket. Oke, lanjut ke nah, ini untuk notification. Ini sampai notification-nya itu pada di tengah agak ke atas. Ini juga sama. Kalau ini ada gambar stats, kalau ada kalimatnya ini kepotong guys. Ini kalau kita potong harusnya di sini itu ini kelebihan. Nah, untuk ini sendiri coba kita run lagi. Untuk flash screen-nya ini kita langsung ke notification. Nah, ini tampilannya udah tadi tulisannya kepotong, sekarang sudah enggak. Nah, ini untuk notification. Nah, ini untuk tampilan menu home, menu home, lalu profile dan notification. Ini tampilannya. Ini untuk tampilan menu home, lalu ini kalau bisa klik kita menu profile, dia akan mengarahkan ke fragment profile yang ini. Ya, mengarah ke sini, maka kita coba klik. Dan dia bakal mengarah ke sini. Kalau misalkan notification, dia bakal mengarah ke fragment notification. Lalu untuk home sendiri dia bakal ke fragment home. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau bisa, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.